Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Hussein Alawi dari program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 1D dengan mata kuliah Agroklimatologi dengan dosen pengampu Bapak Adirianto MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan CSA pada tanaman. Yang pertama, sayuran organik sebagai produk organik yang paling banyak dikonsumsi masyarakat di tengah perkembangan pesat sektor pertanian organik. Umumnya dapat diperoleh dengan pembelian sayuran yang sudah dipanen, sehingga interaksi konsumen dengan petani sangat terbatas. Namun, konsep CSA, Community Supported Agriculture, dapat menghubungkan antara petani dengan konsumen secara langsung dan mengajak konsumen untuk terlibat dengan proses produksi. Seni tani merupakan salah satu dari sedikit usaha pertanian organik yang menerapkan konsep CSA di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jenis pertanian organik yang menerapkan konsep CSA di seni tani sebagai gambaran penerapan CSA di Indonesia yang belum banyak dilakukan. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seni tani menerapkan pertanian organik regeneratif. Produk yang dihasilkan tergolong organik dan memenuhi prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, pelindungan dengan meniru pola alam tanpa menambahkan input kimia sintetis. Seni tani menerapkan social entrepreneurship dengan jenis usaha socially responsible enterprise dan menerapkan urban farming di kebun outdoor berbasis tanah. CSA tani sayuran di seni tani merupakan urban farming yang telah memenuhi konsep CSA. Penyesuaian pada CSA tani sayuran berupa fasilitas pemilihan jenis sayuran dan pembagian risiko. CSA tani sayuran memenuhi CSA prinsip di seluruh dunia, yaitu kemitraan lokal, solidaritas, serta hubungan produsen dengan konsumen. CSA tani sayuran merupakan CSA skala kecil yang beroperasi secara informal dan termasuk jenis multi-farm CSA, subscription CSA, dan mixed vegetables CSA. Lanjut. Pertanian organik merupakan sebuah metode bercocok tanam yang dapat mendukung kelestarian lingkungan karena melibatkan sistem manajemen produksi secara menyeluruh dan terpadu untuk memelihara sistem keanekaragaman hayati serta siklus biologi tanah. Perkembangan pertanian organik di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut data analisis organik Indonesia tahun 2019, dari tahun 2016 hingga tahun 2018, luas lahan pertanian organik di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat. Luas lahan pada tahun 2016 yang semula luas 1.260,033 hektar meningkat menjadi 250.251 hektar pada tahun 2018. Menurut David dan Ardiansyah tahun 2017, produk organik yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah produk sayuran organik. Produk sayuran organik umumnya dapat diperoleh dengan membeli langsung pada petani, membeli di pasar swalayan, dan bahkan melalui sistem pembelian online. Pada umumnya, pelanggan secara sederhana hanya melakukan pembayaran untuk mendapatkan produk pertanian yang telah dipanen. Sehingga interaksi antara pelanggan dan petani sangat terbatas, bahkan seringkali tidak ada sama sekali. Namun, terdapat sebuah usaha di bidang pertanian organik yang mengajak pelanggan untuk terlibat dalam proses produksi sayuran organik dan dapat berinteraksi secara langsung dengan petani sebagai mitra.
Pelanggan melakukan pembayaran yang akan dijadikan modal bagi petani dalam memaksimalkan kegiatan produksi, sedangkan sayuran yang diperoleh oleh pelanggan merupakan hasil dari pembagian keuntungan dan kemitraan. Usaha yang menerapkan konsep tersebut bernama Seni Tani sebagai produsen sayuran organik di tengah pemukiman masyarakat perkotaan di Kota Bandung. Konsep kemitraan yang diterapkan oleh Seni Tani tersebut adalah konsep CSA. Apa sih CSA? CSA adalah Community Supported Agriculture yang memang belum banyak diterapkan di Indonesia. Keunikan tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui jenis usaha yang dilakukan dan mengetahui penerapan CSA di Seni Tani sebagai contoh. Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan oleh Rahmi tahun 2020 yang menggambarkan penerapan konsep CSA di Peace Farm, Australia. Dengan pemilihan yang tepat, penelitian yang mempertimbangkan bahwa sebelum penelitian tersebut diselesaikan, belum ada literasi ilmiah mengenai CSA yang ditulis oleh peneliti di Indonesia. Dengan demikian, penelitian mengenai usaha pertanian organik berbasis CSA, Community Supported Agriculture, studi kasus di Seni Tani di Kota Bandung, Indonesia, perlu dilakukan untuk mengetahui jenis usaha dan penerapan CSA yang dilakukan oleh Seni Tani sebagai contoh penerapan CSA di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Objek penelitian ini adalah usaha pertanian organik berbasis CSA, Community Supported Agriculture di Seni Tani. Tempat penelitian dipilih secara sengaja purposive di Seni Tani dengan lokasi kebun di kawasan SUTT. Apa sih SUTT? Saluran udara tegangan tinggi. Desain dari penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Validitas data dilakukan dengan member checking. Menurut Kurzweil, tahun 2014, member checking adalah yang dilakukan dengan memeriksa kembali hasil final, deskripsi, ataupun tema kepada informan untuk menentukan apakah hasil penelitian dapat dikatakan akurat. Analisis data dilakukan dengan melakukan persiapan dan pengorganisasian data, transkrip data, coding data, analisis data, penyajian data, serta interpretasi data yang disesuai dengan langkah-langkah analisis data penelitian kualitatif menurut Kurzweil tahun 2014. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Seni Tani dibentuk oleh 5 orang pemuda, anggota komunitas 1000 kebun yang memiliki kesamaan visi dan misi untuk mewujudkan konsep yang selama ini hanya dibahas dalam kegiatan komunitas, namun belum pernah diterapkan secara nyata. Berawal dengan melihat permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal salah satu pendiri Seni Tani dan menggabungkannya dengan peluang yang dimiliki. Akhirnya tercetuslah Seni Tani sebagai solusi. Seni Tani memiliki 3 program, yaitu Tani Berdaya, Tani Bestari, dan Daur Tani. Pertanian organik. Seni Tani menerapkan pertanian organik regeneratif pada kegiatan produksinya dengan tidak menambahkan bahan kimia sintetis pada tanaman, meminimalkan dampak negatif pada lingkungan, dan dengan menjaga ekosistem alami kebun dan meningkatkan kesuburan tanah dengan menambahkan kompos, menggunakan mulsa alami, melakukan rotasi lahan, dan meminimalisir kegiatan pengolahan lahan yang dapat merusak struktur alami tanah. Menurut Poulston dan Yu tahun 2011, suatu produk dapat dikategorikan sebagai produk organik jika dalam proses penanaman tidak mempergunakan bahan non-organik seperti bahan kimia, fertilisasi, ataupun zat penumbuh, atau dalam bahasa Inggrisnya genetically modified organism, dan metode penanaman yang dilakukan secara alami atau manual dengan bantuan alam.
Seni tani masih menggunakan benih yang dijual di pasaran, sehingga kemungkinan besar merupakan benih GMO. Namun, menurut Badan Standar Nasional Indonesia tahun 2016, jika benih bersertifikasi organik tidak tersedia, dapat menggunakan benih non-organik untuk tahap awal. Lalu selanjutnya harus menggunakan benih organik, sehingga seluruh sayuran yang dihasilkan oleh seni tani termasuk ke dalam kategori produk organik dan memenuhi prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, perlindungan sesuai dengan pernyataan Wheeler tahun 2008. Dengan meniru pola alam tanpa menambahkan input berbahaya kimia sintetis meskipun tidak tersertifikasi. Menurut Kirana dan Nugroho, tahun 2019, produk dari pertanian organik yang tidak melakukan sertifikasi tidak membuat produk tersebut jadi tidak organik. Kegiatan produksi sayuran organik yang dilakukan seni tani antara lain kegiatan penyemaian, persiapan lahan, penanaman perawatan, panen dan pasca panen yang seluruhnya dilakukan tanpa menambahkan bahan kimia sintetis dan berupaya untuk tidak merusak lingkungan. Lalu yang selanjutnya, social entrepreneurship. Seni tani menjalankan usahanya dengan menerapkan social entrepreneurship. Seni tani ingin menjalankan usaha yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berorientasi pada dampak impact positif yang dapat dihasilkan terhadap kehidupan di sekitarnya. Sehingga tolak ukur keberhasilan seni tani tidak terbatas pada seberapa banyak profit yang diperoleh, tetapi juga seberapa besar dampak seni tani untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di lingkungan sekitar Kecamatan Arkamani. Menurut Hulgard, tahun 2010, social entrepreneurship merupakan pembentukan nilai sosial dengan menjalin kerjasama menggunakan inovasi sosial dalam kegiatan ekonomi. Menurut Paliseni, tahun 2013, terdapat 4 elemen utama dalam social entrepreneurship, antara lain social value, civil society, innovation, economic activity. Penerapan 4 elemen utama pada social entrepreneurship di seni tani adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada social value. Social value yang dirumuskan oleh seni tani adalah membuat solusi atas permasalahan di sekitar Kecamatan Arkamani. Permasalahan tersebut berupa banyak lahan kosong yang terbengkalai. Masih terdapat masyarakat dengan ekonomi lemah yang kesulitan untuk memperoleh akses pangan, banyaknya masyarakat usia produktif yang menganggur dan proses pembuangan sampah halaman yang cukup rumit. Yang kedua, ada civil society. Masyarakat yang terlibat dalam social entrepreneurship seni tani adalah konsumen produk organik dan masyarakat sekitar Kecamatan Arkamani. Civil society. Yang ketiga, ada innovation. Inovasi yang dibuat seni tani untuk menghasilkan nilai social value adalah menciptakan 3 program di bidang produksi sayuran organik, edukasi, dan pengolahan limbah halaman untuk menyelesaikan permasalahan di sekitar Kecamatan Arkamani. Yang keempat terakhir, ada economic activity. Kegiatan ekonomi yang dilakukan seni tani antara lain menjual produk sayuran organik dari kegiatan produksi pada program tani berdaya dengan konsep CESA, Community Supported Agriculture. Mengadakan kegiatan edukasi berbayar mengenai praktik pertanian organik regeneratif pada program tani bestari dan menjual kompos yang diproduksi pada program daur tani. Seni tani termasuk ke dalam jenis socially responsible enterprises, karena seni tani menjalankan usaha secara komersial untuk memperoleh profit. Selanjutnya, profit bersih dari kegiatan ekonomi seni tani akan digunakan untuk kegiatan sosial. Menurut Tan et al. Tahun 2005, socially responsible enterprises merupakan perusahaan yang membiayai usaha sosialnya dengan melakukan usaha komersial. Biaya untuk usaha sosialnya
diperoleh dari sebagian keuntungan organisasi profit. Lalu selanjutnya ada urban farming. Seni tani termasuk dalam urban farming karena melakukan kegiatan produksi sayuran organik di kebun terbuka outdoor dengan lahan berbasis tanah yang terletak di wilayah perumahan masyarakat perkotaan Bandung Timur. Menurut Wagstaff dan Wortman, tahun 2015, urban farming merupakan segala bentuk kegiatan produksi pertanian, baik itu produksi pangan ataupun non-pangan yang dilakukan dalam atau sekitar wilayah perkotaan. Menurut Witt, tahun 2016, kegiatan pertanian di perkotaan dapat berupa tanaman dan pertanian perkotaan luar ruangan outdoor berbasis tanah ataupun hidroponik. Namun terdapat pula berupa pertanian dalam ruangan indoor berupa kebun dan peternakan indoor, bisnis landscape, dan pembibitan serta peternakan perkotaan. Menurut Ackerman, tahun 2014, urban farming atau pertanian perkotaan berdasarkan 3 asas keberlanjutan antara lain secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penerapan ketiga asas tersebut pada kegiatan urban farming yang dilakukan seni tani adalah sebagai berikut. Yang pertama, economic benefits of urban agriculture. Pertanian di pertanian perkotaan di seni tani berkontribusi pada aspek ekonomi dalam menghasilkan profit dari kegiatan ekonomi seperti yang disebutkan dalam economic activity. Pada elemen keempat, social entrepreneurship, yaitu penjualan sayuran organik, pelatihan berbayar, dan penjualan kompos. Pelatihan berbayar dan penjualan kompos. Kegiatan ekonomi di seni tani juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja masyarakat perkotaan. Yang kedua, ada societal benefits of urban agriculture. Kontribusi pertanian perkotaan pada aspek sosial di seni tani antara lain dengan menyediakan ruang interaksi antar masyarakat yang terlibat dengan kegiatan seni tani. Hasil profit bersih yang diperoleh seni tani juga digunakan untuk upaya pengentasan kemiskinan. Seni tani juga berupaya untuk memberdayakan masyarakat prasejahtera di sekitar wilayah kebun agar dapat memproduksi pangan mereka secara mandiri, sehingga ketika mereka tidak dapat membeli bahan makanan, mereka dapat memproduksinya dengan menanam sendiri sumber makanannya. Oke, next, yang ketiga, environmental benefits of urban agriculture. Pertanian perkotaan di seni tani juga berperan penting dalam menjaga lingkungan perkotaan secara berkelanjutan. Urban farming dapat berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global dengan sumber makanan yang dekat dengan konsumen dan rantai distribusi yang pendek sehingga mengurangi jejak karbon dalam proses distribusi. Pertanian perkotaan juga dapat menambah luas daerah resapan air sehingga dapat menurunkan risiko bencana alam yang dapat terjadi karena daerah resapan air yang terus berkurang. Selain itu, seni tani juga berkontribusi pada pengolahan limbah halaman dari masyarakat sekitar menjadi kompos yang lebih bermanfaat dibanding dengan dibakar atau dibuang ke sungai. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang konsep CSA. Seni tani memiliki sebutan khusus untuk CSA yang mereka jalankan, yaitu CSA Tani Sauyunan. Sauyunan merupakan kata yang diambil dari bahasa Sunda dan memiliki arti bersama-sama. Nama ini dianggap cocok untuk mewakilkan konsep CSA yang mempertemukan petani dengan konsumen secara langsung dan berbagi hasil serta risiko bertani secara bersama-sama. Seni tani memberikan nama khusus pada metode CSA mereka dengan tujuan membuat nama yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Sejauh ini, istilah CSA masih belum banyak diketahui masyarakat karena memang penerapannya di Indonesia masih sangat terbatas. Diharapkan setelah adanya nama CSA Tani Sauyunan, masyarakat setidaknya lebih mudah untuk membayangkan apa yang dimaksud dengan CSA. Seni tani mengajak masyarakat untuk menjadi anggota CSA Tani Sauyunan melalui platform media sosial Instagram. Seni tani melakukan branding CSA Tani Sauyunan dengan mengunggah informasi mengenai CSA, termasuk
informasi periode berlangganan CSA terbaru yang dapat diikuti oleh calon pelanggan untuk bergabung menjadi anggota. Calon anggota dapat menghubungi kontak person Seni Tani jika memiliki pertanyaan ataupun tertarik untuk bergabung menjadi anggota CSA. Kontak person Seni Tani akan menjelaskan dan memberikan arahan sesuai dengan kebutuhan calon anggota. Seni Tani akan meminta calon anggota untuk mengisi formulir yang disediakan dalam bentuk Google Form. Formulir yang disediakan Seni Tani akan diawali dengan penjelasan mengenai Seni Tani CSA. Visi misi yang dimiliki Seni Tani juga menggambarkan estimasi sayuran yang akan dipanen pada periode tersebut. Selanjutnya, konsumen akan diminta untuk mengisi data diri, mencakup nama, nomor, kontak, tanggal lahir, alamat email, rumah, jumlah anggota keluarga, sayuran favorit, alergi makanan, hobi, akun Instagram, gaya hidup yang sehat yang sudah diterapkan, dan dari mana sumber informasi terkait pendaftaran CSA Seni Tani ini diperoleh. Selanjutnya, pihak Seni Tani akan mengirimkan informasi tagihan yang harus dibayarkan oleh konsumen. Tagihan tersebut dapat dibayarkan melalui transfer bank ke rekening Seni milik Tani. Setelah pembayaran selesai dilakukan, konsumen yang telah menjadi anggota CSA Seni Tani akan dihubungi melalui pesan WhatsApp. Seni Tani akan mengundang anggota CSA Tani Sauyunan ke WhatsApp grup yang berisi pengelola Seni Tani dan sesama anggota lainnya. Anggota CSA akan mendapatkan informasi estimasi tanggal pengiriman sayuran dan informasi penting perkembangan sayuran yang sedang ditanam oleh Seni Tani. Pemberian informasi secara berkala ini dilakukan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban modal yang telah diberikan anggota untuk memaksimalkan kegiatan produksi yang tanaman di kebun Seni Tani. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh anggota CSA kepada Seni Tani. Platform WhatsApp Group ini juga dapat digunakan oleh anggota CSA Tani Sauyunan untuk saling berinteraksi dengan berbagai ide menu masakan. Setiap minggu, beberapa hari sebelum pengiriman, Seni Tani akan mengirimkan daftar estimasi produk panen pada minggu tersebut. Anggota akan diminta memilih 6-11 jenis sayuran. Itulah yang akan dikirim ke anggota pada minggu tersebut. Konfirmasi ini akan dilakukan setiap minggu dengan daftar estimasi produk panen yang selalu diperbarui. Seni Tani sebagai produsen sayuran organik berhubungan langsung dengan anggota CSA Tani Sauyunan. Hal ini sesuai dengan konsep CSA yang diutarakan oleh Gorman tahun 2018, yaitu CSA merupakan sebuah sistem pertanian yang menjembatani pelanggan yang ingin terlibat langsung dengan petani. Anggota CSA Tani Sauyunan dipersilakan untuk datang langsung ke kebun dan mengenal lebih dalam mengenai petani yang menanam sayuran mereka, serta di mana dan bagaimana sayuran mereka ditanam. Artinya, CSA Tani Sauyunan memenuhi konsep CSA yang dapat menghubungkan langsung antara petani dan pelanggan. Seni Tani sejauh ini berfokus pada kegiatan produksi sayuran organik saja dan memiliki satu mitra untuk memasok komoditas jamur. Jenis tanaman di Seni Tani dikategorikan menjadi kategori sayuran daun, sayuran buah, sayuran umbi, sayuran bumbu, dan sayuran kacang-kacangan. Anggota CSA Tani Sauyunan akan mendapatkan kuantitas produk sesuai dengan paket yang dibayarkan. Varian sayur yang dapat dipilih juga disesuaikan dengan paket, berkisar antara 6-11 jenis dalam setiap pengiriman. Jenis paket yang dipilih oleh anggota CSA Tani Sauyunan dapat dilihat pada tabel. Biaya yang tercantum pada daftar paket tersebut perlu dibayarkan oleh anggota pada periode pendaftaran. Biaya tersebut akan dijadikan modal untuk memaksimalkan kegiatan bercocok tanam di kebun Seni Tani, sekaligus menjamin pendapatan petani. Menurut Gorman, tahun 2018, pelanggan akan berbagi keuntungan dan resiko dari kegiatan bercocok tanam bersama petani. Pelanggan akan mendapatkan hasil panen berupa produk pangan segar langsung dari petani, dan para petani mendapatkan kejelasan akses permodalan, pemasaran, serta distribusi. Dengan modal yang dipercayakan oleh anggota CSA Tani Sauyunan, petani berkewajiban untuk memanfaatkan modal tersebut dengan maksimal
dan merawat kebun dengan sungguh-sungguh. Setelah petani berupaya dengan maksimal dalam kegiatan produksi, tetap ada faktor alam yang dapat menentukan hasil panen. Ketidakpastian di luar kemampuan petani itu menjadi risiko yang ditanggung oleh petani dan anggota CSA Tani Sauyunan. Selama sayuran masih layak dikonsumsi, sayuran hasil panen tersebut akan dikirimkan kepada anggota sesuai jadwal pada periode berlangganan. Meskipun terkadang hasil panen tidak seragam baik berdasarkan bentuk dan ukuran, namun dari segi kuantitas timbangan, anggota akan memperoleh sayuran dengan jumlah berat sesuai dengan yang seharusnya. Artinya, CSA Tani Sayuran lebih memenuhi konsep CSA yang membagi keuntungan secara risiko dalam bercocok tanam antara petani dan anggota CSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga paket berlangganan CSA Tani Sayuran. Yang pertama ada paket small, itu paket kecil. Di sini ditawarkan dengan fasilitas 6-8 varian sayur untuk 1-2 orang, 4 kali pengiriman, 2 kg setiap pengiriman. Lalu ada paket yang berikutnya adalah paket medium, paket menengah, dengan harga 432.000 dengan fasilitas 8-10 sayur untuk 3-4 orang, 4 kali pengiriman, 3 kg setiap pengiriman. Lalu yang terakhir adalah paket large, paket besar, dengan harga Rp636.000 dengan fasilitas 9-11 varian sayur untuk 4-6 orang, 4 kali pengiriman, 4 kg setiap pengiriman. Lalu selanjutnya, menurut Gorman, tahun 2018, konsep CSA tidak hanya sebatas menghubungkan petani dengan pelanggan secara langsung dan saling berbagi risiko serta keuntungan dalam bercocok tanam, tetapi juga melibatkan kolaborasi dalam komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama dalam kegiatan CSA Tani Sayuran adalah untuk memaksimalkan kuantitas produk sayuran organik di kebun seni tani. Sementara untuk kerjasama anggota dalam kegiatan bercocok tanam dan berbagai diskusi mengenai keberlanjutan CSA Tani Sayuran masih belum berjalan. Pengiriman dilakukan setiap hari Kamis dengan jenis sayuran yang dipilih anggota CSA dan kuantitas sayuran sesuai dengan paket berlangganan yang dipilih. Pengiriman pada awalnya dilakukan 2 kali dalam seminggu, namun jadwal tersebut dirasa kurang efisien. Seni Tani akhirnya memutuskan untuk mengubah jadwal pengiriman menjadi sekali seminggu, yaitu setiap hari Kamis. Metode pengiriman dapat disesuaikan dengan jarak tujuan pengiriman yang diinginkan oleh anggota CSA. Pengiriman jarak dekat dapat dikirim oleh pihak Seni Tani sendiri dan pengiriman jarak jauh dapat dikirimkan menggunakan jasa pengiriman dengan pilihan layanan same day atau hari yang sama. Layanan Paxel Same Day melakukan pengiriman menggunakan kendaraan yang dilengkapi dengan chiller, sehingga sayuran dapat dalam kondisi segar meskipun dikirim ke luar kota. Jika masa berlangganan telah berakhir, Seni Tani akan meminta anggota CSA untuk mengisi formulir mengenai kesan pesan maupun kritik dan saran. Pengisian formulir ini bersifat sukarela, sehingga tidak semua anggota CSA mengisi formulir. Namun terdapat saran dari anggota CSA Tani Sayuran yang membangun dan membantu Seni Tani untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berupa harapan untuk kedepannya, Seni Tani dapat menambah jenis produksi yang dapat dikirim kepada anggota CSA. Seni Tani merasakan berbagai dampak positif menerapkan CSA pada kegiatan usahanya. Konsep CSA membantu Seni Tani dalam keberlanjutan usahanya. Seni Tani sebagai produsen sayuran organik memperoleh kepastian penjualan dengan sistem CSA. Kepastian penjualan ini membuat beban kerja untuk kegiatan marketing dan sales lebih ringan jika dibandingkan dengan melakukan penjualan secara konvensional. Kegiatan marketing dan sales dapat secara fokus dilakukan selama masa pendaftaran anggota CSA. Sementara, jika menjual sayuran organik secara konvensional, kegiatan marketing dan sales sebelum sayuran tersedia dan tidak ada kepastian sayuran tersebut akan terjual. Maka dari itu konsep CSA juga membantu Seni Tani dalam pengurangan food loss dari hasil panen yang tidak terjual dan sayuran yang rusak akibat pengiriman yang jauh. Seni Tani melakukan beberapa penyesuaian dalam penerapan konsep CSA yang belum banyak diterapkan di Indonesia ini.
Beberapa penerapan CSA memberikan hasil panen dengan jenis ditentukan oleh petani sebagai konsep surprising box, sehingga anggota CSA tidak dapat memilih jenis sayuran yang diperoleh. Namun, cara seperti itu dikeluhkan oleh anggota CSA Tani Sauyunan karena sulit untuk menemukan menu yang cocok dengan jenis sayuran yang dikirimkan jika dipilihkan secara acak. Sehingga Seni Tani memperbolehkan anggota CSA Tani Sauyunan untuk memilih jenis sayuran yang sesuai dengan jumlah pada paket yang diambil. Kuantitas secara rinci dari setiap jenis sayuran akan ditentukan oleh Seni Tani. Namun, anggota ini diperbolehkan untuk memesan jenis mana kuantitasnya yang lebih banyak. Penyesuaian seperti ini dilakukan karena Seni Tani sadar bahwa selera konsumen sangat beragam, sehingga membuat produk yang lebih fleksibel dan konsumen memiliki kebebasan memilih akan menjadi nilai tambahan sebagai Seni Tani dan mata konsumen. Seni Tani juga melakukan penyesuaian dengan pembagian risiko antara petani dengan anggota CSA Tani Sauyunan. Jika terjadi gagal panen pada sebagian komoditas dari daftar prediksi panen, Seni Tani akan mengganti komoditas tersebut dengan jenis sayuran lainnya yang tersedia. Hal tersebut juga tidak akan mempengaruhi kuantitas hasil panen yang diperoleh oleh anggota CSA. Kuantitas sayuran pada pengiriman akan tetap disesuaikan dengan paket yang ditetapkan oleh masing-masing paket. Dapat disimpulkan bahwa CSA Tani Sauyunan telah memenuhi konsep CSA yang dikemukakan Gorman tahun 2018, di mana CSA merupakan konsep yang menghubungkan pelanggan dengan petani secara langsung untuk saling berbagi keuntungan dan risiko bercocok tanam dengan adanya kolaborasi dalam komunitas. Namun, kolaborasi yang terjadi antara anggota CSA Tani Sauyunan masih terbatas pada pemberian modal pada petani, sementara kolaborasi pada kegiatan bercocok tanam dan diskusi yang dapat mendukung keberlanjutan Seni Tani masih belum terlaksana. Selanjutnya, ada prinsip CSA. Menurut urgensi tahun 2019, CSA di seluruh dunia setidaknya memiliki 4 prinsip kemitraan, yaitu kemitraan lokal, solidaritas, serta hubungan produsen dengan konsumen. Penjelasan mengenai penerapan setiap prinsip CSA di Seni Tani adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kemitraan. Prinsip kemitraan ini dilakukan oleh petani sebagai pemasok dengan anggota sebagai konsumen atau pelanggan dari hasil tani untuk membangun komitmen selama periode keberlangganan urgensi tahun 2019. Kemitraan yang terjadi antara konsumen dengan petani di Seni Tani dimulai ketika konsumen memenuhi kewajibannya untuk membayarkan sejumlah uang sesuai dengan paket yang dipilih. Uang tersebut nantinya akan digunakan sebagai modal bagi petani untuk memaksimalkan kegiatan produksi. Kemitraan yang terjalin adalah petani akan memasok produk sayuran kepada konsumen yang telah berlangganan. Yang kedua, ada lokal. CSA memiliki prinsip kemitraan yang berbasis solidaritas lokal antara produsen dengan pelanggan yang merupakan pendekatan aktif secara upaya merelokasi ekonomi urgensi tahun 2019. Anggota CSA Seni Tani memang tidak seluruhnya berasal dari masyarakat lokal di sekitar kebun Seni Tani. Penerapan CSA di Indonesia sekarang ini masih sangat terbatas, sehingga prinsip lokal dalam konteks anggota yang berasal dari masyarakat lokal belum dapat terwujud. Namun, jika dalam konteks menciptakan usaha yang dapat berdampak positif bagi masyarakat lokal, Seni Tani telah berada dalam tahap mencoba memenuhi prinsip tersebut. Kehadiran Seni Tani membantu warga sekitar untuk menyelesaikan beberapa permasalahan seperti yang telah dibahas pada bagian sejarah pembentukan Seni Tani, yaitu berupa permasalahan lahan kosong yang tidak terawat dan kesulitan dalam membuang sampah limbah halaman. Seni Tani juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan pada masyarakat lokal prasejahtera. Lalu yang ketiga ada solidaritas. CSA berasal pada prinsip solidaritas antara petani dan pelanggan dengan melibatkan pembagian risiko maupun manfaat dari kegiatan produksi secara sehat dengan menyesuaikan ritme alami musim tanam maupun tetap memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, serta budaya. Sebagai bentuk solidaritas, pelanggan perlu melakukan pembayaran pada awal masa berlangganan yang dapat membantu petani beserta keluarganya untuk hidup dengan martabat urgensi tahun 2019. Seni Tani menerapkan kemitraan dengan adanya solidaritas antara anggota CSA dan petani.
Seperti yang telah dijelaskan pada bagian konsep jasa tani dan sayuran, petani dan anggota jasa saling berbagi risiko dan manfaat produksi yang bergantung pada kondisi alam selama proses produksi. Anggota jasa akan membayarkan sejumlah uang pada awal masa berlangganan dan uang tersebut akan dipergunakan petani untuk memaksimalkan proses produksi serta menjamin pendapatan mereka. Petani bertanggung jawab untuk memaksimalkan hasil tanam untuk diberikan kepada anggota jasa yang telah mempercayakan uang mereka kepada petani. Bentuk risiko yang ditanggung oleh anggota jasa tani sayuran seperti yang telah dijelaskan oleh pula pada bagian konsep jasa tani sayuran, yaitu beberapa bentuk dan ukuran sayur yang tidak menentu. Seni tani tetap melakukan pemilahan pada hasil panen, tetapi pemilahan tersebut yang dilakukan untuk memisahkan sayuran yang masih layak dikonsumsi dan yang tidak. Meskipun terkadang memiliki bentuk yang aneh dan ukuran yang tidak seragam, seni tani akan mengirimkan sayuran tersebut ke anggota jasa selama dinilai masih layak untuk dikonsumsi. Proses produksi di kebun seni tani sama sekali tidak menambahkan zat kimia sintetis, sehingga pertumbuhan sayuran tersebut dikendalikan oleh input organik dan kondisi alam. Petani tidak memiliki kendali untuk menentukan ukuran serta bentuk sayuran yang ditanam dengan menerapkan proses alami tersebut. Hubungan produsen dan konsumen. Produsen dan pelanggan memiliki hubungan yang didasari rasa percaya secara langsung tanpa adanya pihak perantara dan tanpa urgensi tahun 2019. Seperti yang telah disimbolkan pada bagian konsep jasa tani sayuran, seni tadi berhubungan secara langsung dengan anggota jasa tanpa adanya perantara. Anggota jasa dapat menghubungi seni tani pada seluruh platform yang tersedia seperti kontak WhatsApp dan Instagram. Sehingga selain itu, seni tani juga dapat sangat terbuka jika anggota ingin berkunjung ke kebun, bertemu langsung dengan petani, dan bahkan terlibat langsung pada berbagai kegiatan di kebun. Hubungan secara langsung ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan di antara anggota jasa dan petani. Anggota dapat mengetahui secara langsung di mana, bagaimana, dan oleh siapa sumber makanan mereka diproduksi. Keterlibatan anggota jasa dan secara langsung di kebun juga dapat menjadi bukti dan meningkatkan keyakinan anggota bahwa seni tani tidak menambahkan zat kimia sintetis apapun pada tanaman yang diproduksi. Selain itu, seni tani dan anggota jasa tani sayuran dapat berinteraksi melalui WhatsApp group. Seni tani akan memberikan ide menu makanan yang dapat dibuat dan dari kiriman sayuran yang anggota dapat setiap minggunya. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban untuk menjaga kepercayaan anggota jasa yang telah mempercayakan uangnya untuk memaksimalkan kegiatan produksi di kebun seni tani. Seperti yang telah dibahas pada bagian kemitraan di poin pertama. Ya, lalu kita akan masuk ke model jasa. Yang pertama adalah skala usaha. Terdapat jasa yang baru memiliki beberapa anggota sehingga dikategorikan dalam jasa skala kecil. Namun terdapat juga jasa dengan skala yang besar dengan jumlah anggota yang tergabung mencapai ratusan orang. European Jasa Research Group tahun 2016. Jasa tani sayuran memiliki rata-rata anggota sejumlah 20 orang pada setiap bulannya. Sementara untuk kapasitas produksi kebun seni tani dapat melayani hingga 50 anggota jasa. Berdasarkan informasi tersebut, seni tani masih tergolong jasa skala kecil karena jumlah anggotanya belum mencapai ratusan orang. Yang kedua, ada bentuk organisasi. CSA dapat berupa organisasi yang legal, termasuk NGO, non-government organization, koperasi dan berbagai asosiasi lainnya. Namun terdapat juga CSA yang beroperasi secara informal. European Jasa Research Group. Sejauh ini seni tani masih beroperasi secara informal karena belum ada bentuk formal dari usaha ini. Namun seni tani memiliki harapan untuk kedepannya dapat membentuk organisasi formal seperti perseroan terbatas. Yang ketiga ada jumlah pemasok. Seni tani memiliki satu mitra tetap yaitu produsen jamur. Jenis jamur yang dipasok ke seni tani adalah jamur tiram dan jamur kuping. Namun untuk memperoleh stok sayuran cadangan jika terjadi gagal panen ataupun jumlah panen yang kurang dalam memenuhi kuantitas yang harus dikirimkan ke anggota jasa, seni tani bermitra di kebun
dengan kebun akaran dan kebun abah. Meskipun jumlah mitra seni tani belum terlalu banyak dan keberagaman jenis produk luar sayuran masih terbatas pada produk jamur kuping dan jamur tiram, namun CSA tani sayuran lebih tepat dikategorikan sebagai CSA multiform karena telah melibatkan produsen lain di luar aktivitas produksi kebun seni tani. Menurut Woods, Ernst, dan Thorpe tahun 2017, CSA multiform membuat petani dapat menawarkan produk yang lebih beragam secara kolektif sehingga lebih menarik bagi pelanggan. Namun Woods dan Ernst menegaskan bahwa diperlukan mitra yang tepat dalam menerapkan model ini karena jika tidak, risiko produk memiliki pasokan dan kualitas yang tidak konsisten dapat terjadi. Cukup sedikit penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya.